Kenyang mampus lagi kalau gue bilang kenyang mampus. Kenyang banget. Halo guys, selamat datang di channel ini. Pada sesi kali ini, saya mau mereview nasi bungkus dari rumah makan yang cukup terkenal di Kota Padang dan sudah cukup melegenda dan sangat digemari oleh masyarakat di Kota Padang. Siapa lagi kalau bukan rumah makan Ampalo Raya. Sekarang gua sudah mempersiapkan nasi bungkusnya. Tada. Ini dia. Nasi bungkus atau nasi ramas dari rumah makan Ampalo Raya di Jalan Joni Anwar, Ulak Karang. Ini nasi ramas punya Ampalo Raya. Pada sesi kali ini, gua sebenarnya mau nge-review rendangnya. Tapi ternyata rendangnya gua kehabisan, guys. Jadi, gua melihat ada menu mereka yang cukup memikat mata. Dan kayaknya enak ya. Ayam goreng tepung ini gua beli nih. Ini dia. Ini ayam goreng tepungnya, nanti kita tengok ayam gorengnya seperti apa. Nah, ini nasi dia. Nasi bungkus atau nasi ramas dari Ampalo Raya. Oke, kita buka saja langsung. Dia punya bungkus sudah printan. Ini ciri khas dari rumah makan besar. Sudah print. Porsiannya besar, tengok ini. Dari bungkus ayam dengan ini ya hampir tinggi ya sama ya. Dan berat guys, berat. Oke, ini sepertinya dia ada cabangnya di Jalan Joni Anwar, Permindo, dan di Sawahan. Oke, kita buka saja. Dia pakai tusuk gigi. Ya, tusuk gigi ini untuk tusuk gigi nanti. Ini dia. Wah, nah, ini dia nasi dari Ampalo Raya. Dan ini dia ayam gorengnya. Wah, besar guys, besar nih. Besar ya. Satu telapak tangan nih. Satu telapak tangan loh besarnya ini. Gue udah cuci tangan ya guys ya. Tadang, dan kita dikasih cabai bungkusan tambahan lagi. Oke, ini dia rumah makan Ampalo Raya. Oke, mari kita bedah. Di sini kita dapat sambal urap lagi, tapi ini bukan yang pakai daun pepaya. Ini dia pakai pare. Oke, tengok ya, pare ya. Lalu di sini dia lebih didominasi oleh kelapa kuning ini. Urap-urapannya ini mungkin ya. Ya, kita coba ya nih. Nah, urapnya nih. Kelapa parutnya. Wih, pedas ya. Nendang juga nih. Nendang, pedasnya nendang. Pare, ada wortel. Nih, apa ini ya? Apa ini? Ini sayur pare juga kayaknya. Cabai hijau. Oke, itu aja. Timun, acar, bau acar, ayamnya, pemeran utamanya. Oke, kita mulai dari nasinya dulu. Ya. Pedas ya, terasa pedas. Nah, dia ini ada aroma kelapanya sedikit lebih soft aroma kelapanya. Walaupun dia banyak kelapa di sini, tapi lebih soft. Oke, rasanya sambal urapnya ini rasanya kelapa, parutan kelapa, pahit, pare, pedas ya. Dia punya sambal urap nih pedas. Gue makan sedikit udah pedas. Gue yang suka cabe nih, nendang. Sayuran garing. Dia punya kacang panjangnya.
masaknya garing. Rasanya kayak ada garing-garingnya di mulut gua. Nggak terdengar, nggak tahu ya kalau di kamera ada kedengar apa enggak. Dia kriuk 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 gitu. Wortel. Kayak lembut. Untuk aroma standar ya. Itu aroma standar. Ini unik nih. Inilah rumah makan Padang ya. Walaupun nasi bungkus atau nasi ramas ini sama aja banyak bertebaran di kota Padang, tapi berbeda-beda rasanya. Ini saja sama-sama terkenal. Yang kemarin yang kita review dari rumah makan Mama. Kali ini kita di Ampaloraya. Beda, jauh berbeda. Rasa dan keidentikan rasanya jauh berbeda. Yang gua rasakan di rumah makan Ampaloraya nih, identik pedas. Lalu sayurnya banyak nih. Banyak sayur. Ya. Daun singkong atau pucuk ubi. Kita coba ayamnya. Oke. Wah, ini ayamnya. Wah, besar ya. Rempahnya kencang, rempahnya kencang nih, kuat, nendang. Kriuknya besar loh. Lalu kriuknya rapuh, tidak keras. Oke. Wah, ayamnya ladanya kuat nih. Ladanya. Kita coba cabenya. Sebentar. Cabe ini gua nggak tahu ya. Sepertinya cabe ini cabe yang dapat dari ayam goreng ini. Cabenya seperti cabe pecel lele kalau gue bilang. Ya, ada kayak tomat-tomatnya, ada manis-manis asemnya. Coba ya. Kalau memang ini penentukannya kita coba. Ini. Oke. Coba. Nah. Nasinya sedikit kering, tidak berminyak, tidak terlalu berminyak ya. Ini gua ada minta dedak rendang sedikit, dedak rendang ya. Gua minta dedak rendang sedikit, kita coba dedak rendangnya. Oke. Nih, oh banyak dia kasih nih, dedak rendang banyak nih. Kita kacau. Pedas. Oh, dedak rendang memberikan rasa yang tambahan rasa, lebih rich. Oke. Ayamnya. Untuk aromanya yang tidak begitu kuat. Aromanya tidak begitu kuat. Prefer untuk gua suka yang aromanya kuat ya. Tapi ini tidak begitu kuat. Ini urap parenya menurut gua kebanyakan. Jadi setiap gigitan nasi yang gua makan ada pahit-pahit parenya. Jadi mungkin yang kurang suka pare bisa minta dikurangin saja parenya ya. Cukup dominan di sini, rasa urap parenya cukup dominan. Ini saya jujur aja ya guys ya.
Saya nge-reviewnya apa adanya. Untuk rasa ayamnya, ya, dia ayam goreng tepung ya, dia tidak semata-mata meniru dari kayak kalau patokan gue sih ayam goreng ini kayak MKFC ya. MKFC dia nggak semata-mata menggunakan bumbu MKFC. Dia punya rasanya sendiri yang cukup jauh dari KFC. Ya, cukup karena ada ladanya dominan kali nih. Rasa pedas ini datang dari ini nih guys. Kelapa urap kan ini merah nih, kelapa urapnya orange. Mungkin cabenya nih, cabe di urapnya. Jadi setiap suapan itu selalu mengandung rasa kelapa parut ya. Karena rasa dari kelapa parut atau minyak kelapa atau santan itu berbeda guys. Kelapa parut ini dia ada sedikit manisnya. Setiap kita kunyah, nggak ada kriuk, nyes, mencat. Sorry. Jadi setiap kita kunyah dia ada nyes, ada garing-garing dari ampas kelapanya. Ayamnya harusnya gua nge-reviewnya harusnya rendang, tapi rendangnya habis, jadi gua minta dedaknya saja. Setidaknya ini cukup mewakili ya, karena dominan rasa itu tetap dari nasi dan kondimen-kondimennya. Gua di sini sedikit kebingungan ya, karena sepertinya penuh sekali. Rasanya berbeda-beda yang dicampurkan ke sini. Rasa penuh itu menurut gue datang dari urap kelapa ini. Urap kelapanya ini banyak. Jadi kepenuhan nasi ini dengan kelapa parutnya. Tapi mungkin memang itu yang ingin ditawarkan ya. Karena ya kita tidak bisa ngejudge. Gue nggak bisa ngejudge harusnya rumah makan ini begini ini tidak bisa. Itulah yang namanya selera. Oke, ini ayam dengan cabenya yang gue kayak cabe pecel ya. Oke, good, very good. Pare, wortel, pare lagi. Banyak nih sayurnya nih. Untuk aroma dari minyak kelapa atau aroma gurih itu di sini kurang. Di sini kurang aromanya. Dan ini cukup mengenyangkan. Astaga, kenyang guys. Gue tahu ini mengapa bisa mengenyangkan. Porsinya guys besar, ayamnya babon, sayur, serat kelapa, parutan kelapa ini memenuhi lambung ya. Gila. Kenyang ya, ampun. Tapi kita harus menyelesaikannya ya. Oke. Ayamnya kriuk ayamnya tahan ya, garing. Nah, kalau untuk Ampalo Raya ini dia kan banyak sayur nih, serat ini cukup seimbang. Gue rasa nih gizinya nih cukup seimbang. Biasanya ya makan sayur dengan santan atau kolesterol tinggi ini, kalau diimbangi dengan sayur, itu cukup untuk menjadi bumper untuk si kolesterol itu ya. Ini gue bilang nih, sehat ini, versi sehat nih. Kalian setuju nggak kalau nasi bungkus atau nasi ramas dari rumah makan Padang itu adalah makanan bernutrisi tinggi? Setuju nggak? Kalau setuju, bilang setuju di kolom komentar. Kalau nggak setuju, kasih tahu alasannya.
Ya, kalau gue bilang sih bernutrisi tinggi ya, bergizi nih. Ada protein, ada vitamin, serat, santan itu tinggi juga loh nutrisinya. Adalah aroma ayam goreng terkenal dah. Dulu rumah makan Padang nasi rames beginian tuh nggak ada yang pakai ayam tepung. Tapi karena banyaknya permintaan, ayam goreng tepung, jadi perlahan rumah makan Padang mulai menyediakan ayam goreng tepung. Kok banyak kali ya sayurnya? Banyak dia kasih ya. Banyak. Gue nengok di portion gue kayak banyak ya kelapanya kayak kayak dibalut dengan kelapa. Ini porsi ayam besar guys, kenyang. Kalau makan ke KFC ya, itu ayam aja mengecil. Kalau makan KFC itu ayam aja mengecil itu. Ini ayamnya besar. Nah, satu porsi ini hanya 25.000. Mantap. Kenyang, puas. Dan gue yakin ini kenyangnya bertahan lama ini. Jujur, ini gua rekomendasikan untuk kalian yang ingin makan banyak, murah, kenyang, bergizi. Ini aja. Kalian tahu nggak pare itu manfaatnya apa? Kalian tahu nggak pare itu manfaatnya apa? Wah. Dulunya tahu, tapi lupa. Entahlah, makan aja lah. Ayamnya, ini dada ya, ayamnya dada. Very good. Oke. Mungkin plastik yang gue buka tadi. Ampalo Raya. Ampalu, bukan Ampalo. Ampalu Raya. Camkan itu. Ampalu Raya. Ini porsi makan berdua ini. Kalian tahu, gue respect kali yang jual nasi ramas seperti ini. Kalian tahu nggak, seluruh harga bahan pokok itu naik loh guys, naik. Tapi untuk rumah makan Padang, nasi ramas, nasi bungkus Padang begini, kayak gak masuk akal nggak sih kalau kalian nengok. Jadi permodalannya, nasi berapa centong, cabe, gua respect dengan orang yang jualan nasi ini. Memang uang dengan barang itu kayak pas gitu. Kayak lu sebagai konsumen makan nasi begini, makan makanan untuk mengenyangkan perut, untuk nutrisi lo dan untuk selera makan lo. Menurut gua rumah makan Padang nasi bungkus nasi ramas ini menurut gua the best, worth it untuk dibeli, untuk dinikmati setiap hari. Untuk orang-orang yang kekurangan gizi ya makanlah nasi ramas, makan nasi Padang. Gue jamin kembang tuh badan, mantap. Yang mau naikkan berat badan makan aja nasi ramas, kembang. Dan imbangi dengan olahraga ya biar tetap sehat. Karena ini santan kuah-kuah ini kolesterolnya cukup tinggi. Kalau diimbangi dengan sayur-sayur, itu nutrisinya kan main-main guys.
Kalau kalian masak di rumah, ya betapa merepotkannya bikin-bikin begini lah sih. Repot nggak? Masak di rumah, masak kuah santan, ayam goreng tepung, cabe, cabe, cabenya nggak cabe, bukan cabe goreng biasa, pakai tomat lagi. Berapa jam di dapur? Wah, gue ngerasa nasi Padang itu menurut gue seperti sebuah kemurahan hati. Menurut gue ya, sebuah kemurahan hati, sebuah kebaikan hati lah ya kalian. Sebuah kebaikan hati yang diberikan oleh pedagang rumah makan Padang untuk konsumen. Bayangkan ini enggak kasih apa mau? Nah, kasih cabai, sayur mau, kuah mau. Enggak ditakar-takar. Menurut gue ini sebuah kebaikan hati ya. Yang jualan nasi Padang begini. Baik, boy. Baik. Lu sebagai perantauan, kurang-kurang gizi, lu makan-makan Indomie atau apa, mie instan, makan nasi Padang ya. Bikin badan lu bugar, sehat. Menurut gue ya, makan-makan bergizi membuat otak kita juga jalannya lebih kencang juga. Otak butuh nutrisi, boy. Sayur wortel. Kalian makan, di rumah kalian belum tentu ada wortel. Ada wortel, ada pare. Aduh. Kenyang gue makan, boy. Kenyang guys. Kenyang guys. Kenyang mampus lagi kalau gue bilang kenyang mampus. Kenyang banget. Kenyang. Mabok lah. Kenyang. Ampal Raya memang bikin gue teler. Oke. Saatnya kesimpulan. Ampal Raya. Untuk porsi nasi, gue kasih 10/10. Kenyang. Afdol. Sempurna. Lu nggak makan, ya kalian nggak makan dari pagi sampai malam makan Ampal Raya. Kenyang. Untuk aroma, menurut gua di atas standar sedikit. Untuk aroma rasa itu 7. Untuk aroma 7. Di sini ada kekurangannya menurut gua. Kelapanya, parutan kelapanya yang kelapa-kelapa kasarnya itu terlalu banyak. Jadi itu cukup mengganggu perkuahannya, ya. Rasa yang lainnya cukup mengganggu. Jadi gua kasih itu diskor di angka 7 pas. 7 pas. Untuk ayam goreng KFC-nya, untuk ayam goreng tepungnya, gua kasih diskor 8. Menurut penilaian gue pribadi ya. Itu penilaian gue. Di dedak rendang ya, dedak rendangnya 7,5. 7,5. Lalu cabenya ya, itu di cabai ayamnya ya, maksud gue ya, cabai ayam yang kayak pecel begini itu di 7,8. Oke. Intinya nasi bungkus atau nasi ramas dari Amparo Raya worth it. Ada sisi kekurangan, ada sisi kelebihan. Kekurangannya itu mungkin ada sebuah rasa atau campuran yang terlalu dominan sehingga membuat rasanya tidak terlalu balance karena terlalu dominan. Lalu untuk porsian itu sangat-sangat worth it menjadi 10 karena orang beli nasi ramas pasti mencari porsi juga. Lalu untuk di ayam goreng tepungnya itu masaknya dan bumbunya begitu pas. Masaknya tidak terlalu keras, dia punya tepung. Ayamnya rasanya rich, ladanya cukup kuat. Jadi kalau kalian yang kurang kuat makan pedas, kalian bisa minta dikurangkan saja. Mungkin dari apa dia punya urapan parenya dikurangin. Itu pedasnya di situ lumayan kerasa ya. Oke, jangan lupa Ampalo Raya di 3 cabang, di Sawahan, Permindo, dan di Ulak Karang. Silahkan yang ada di kawasan sana, yang dekat sana boleh langsung saja ya. Oke guys, rumah makan apalagi yang nasi bungkusnya mau kita review, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dukung channel ini guys. Thank you.